Oke, selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman Turin ID. Kali ini di Turin Podcast Travel, sebenarnya namanya belum pasti-pasti banget sih. Jadi aku lagi nyari juga, tapi sementara Podcast Travel Kak Dita. Nah, oke deh, kesebut namanya. Jadi kali ini kita akan sudah datang di sini Kak Dita Zulaika. Selamat datang Kak. Selamat datang. Wah. Selamat datang, terima kasih. Wah, Kebiasaannya terima kasih. hospitality. Selamat Hospitality. datang. Oh, itu hospitality harus gitu ya. Nah, Kak Dita ini Miss Tourism Internasional Indonesia. Waduh, luar biasa. Miss Tourism Internasional Indonesia loh kita datangkan ke sini. Terima kasih banyak waktunya, Kak. Terima kasih juga Turin ID yang sudah undang aku. Halo. Emang lagi di Jakarta berarti nih, Kak? Iya, untuk sekarang aku domisilinya di Jakarta. Belum, tapi emang sering diajak putar-putar. Alhamdulillah, karena memang bertugasnya jadi Miss Tourism Internasional Indonesia, jadi aku kayak yang keliling pariwisata yang ada di Indonesia sih Kak. Belum semuanya, tapi semoga ya next aku bisa keliling ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Emang sibuk itu berarti ya untuk membantu pariwisata Indonesia berarti itunya, visi misinya. Sebenarnya sibuknya bukan cuma traveling aja Kak, tapi kita ada misalkan webinar online atau aku sendiri ada programnya taksi keliling itu sadar wisata. Taksi keliling? Iya, taksi keliling. Kayak gimana? Jadi kita keliling sekolah-sekolah bicara tentang tourism education sama sex educationnya juga. Jadi kebanyakan sekarang di Indonesia ini alamnya sudah bagus, pariwisatanya sudah bagus, tapi SDM-nya yang masih belum siap, yang belum mengerti. Iya. Jadi udah bagus nih, alam Indonesia itu sebenarnya nggak usah diapa-apain, udah bagus. Iya. Tapi kadang orangnya ini yang belum teredukasi ya. Betul sekali, Kak. Bisa-bisanya mencapai Miss Tourism International Indonesia ini. Jadi ada cerita apa, Mbak? Panjang banget ya. Singkat aja. Panjangan ini. Oke. Jadi aku memang fokus di dunia beauty pageant ya kita bilangnya. Aku memang suka putri-putrian dulunya. Tapi awalnya sukanya karena putri-putri kan pakai crown, pakai selempang, terus baju yang bagus. Sampai akhirnya di 2019 itu aku fokus di pariwisata dari program yang tourism education tadi, keliling sekolah, terus juga aku suka traveling dan melihat di kepulauan aku sendiri Bangka Belitung itu banyak pariwisata yang bagus tapi belum pernah dieksplor sama orang. Terus banyak sumber daya manusia di sana yang masih belum siap ketika menerima wisatawan dari luar. Jadi akhirnya aku membutuhkan platform juga Kak ya, bagaimana agar suara aku didengar juga dan agar orang percaya ya. Kalau misalkan aku bukan putri, mungkin orang akan bilang siapa nih ngajar-ngajar siapa nih. Ngajar banget dia. Iya. Apalagi kita kerjasamanya kan bukan cuma ke perorangan ya, ada stakeholder dan juga kedinasan. Jadi memang kenapa mau ikut Putri Pariwisata Indonesia melalui Elgin Pageant, Yayasan Elgin Indonesia, karena cuma di ajang ini yang memang fokusnya di dunia pariwisata, edukasi tentang lingkungan hidup, terus juga platformnya yang cukup besar ya di Indonesia, semua orang tahu, dan cukup lama juga pageantnya. Dan alhamdulillahnya Bangka Belitung terpilih untuk menjadi Miss Tourism International Indonesia mewakili Indonesia kemarin di Sabah. Malaysia. Sabah, Sarawak maksud aku, Sarawak. maaf. Oke, sambil minum. Enggak. Nah, berarti kan dari Miss Tourism International Indonesia ini ngebawa nama Indonesia keluar. Berarti jalan-jalan keluar juga nih. Iya. Kemana nih Kak? Pernah sharing negara mana yang pernah Kak Dita kunjungi? Oke, kalau kemarin karena host country dari Miss Tourism Internasionalnya ada di Sarawak, Kuching, di Malaysia. Jadi aku ke sana kemarin bersama dengan 50 negara seluruh dunia. Jadi memang fokus dari Miss Tourism International ini memperkenalkan pertukaran budaya antar negara, terus friendship juga, sama kita pertukaran ilmu tentang destinasi pariwisata dan bagaimana mengelola pariwisata.
Dan setelah aku sampai di Sarawak Kucing kemarin itu sangat menakjubkan Kak ya. Sarawak Kucing itu Malaysia. Malaysia. Jadi dia ada Di Kepulauan di Borneo. Borneo. Iya, Oke. tapi masih Malaysia. Di sana masyarakatnya sangat-sangat siap akan pariwisata. Terus juga dinas pemerintahan di sana itu memang fokusnya bagaimana masyarakat Sarawak Kucing itu bisa saling bekerja sama. Terus aspek seluruh ekonomi, sosial segala macamnya, budayanya diangkat. Jadi waktu aku datang ke sana memang sedikit tersadarkan ya, kayak Indonesia sebenarnya punya banyak budaya, punya banyak pariwisata, tetapi kenapa kita nggak mengemasnya semenarik itu? Oke. Karena untuk Kucing sendiri itu nggak luas kayak daerahnya, nggak seluas Jakarta kita ya, tapi mereka sangat terstruktur. Mulai dari ada daerah khusus desa wisata. Iya, iya. Jadi waktu kita datang ke sana, kalau aku nggak salah itu ada 7. Mereka punya 7 daerah yang setiap daerahnya itu punya keunikannya masing-masing. Oke. Nah, di daerah desa wisata ini, 7 daerah itu di bawah replikanya. Terus di setiap replikanya ada masyarakatnya langsung yang setiap kita datang mereka suguhkan tarian, terus diajarkan kalau misalkan ke daerah ini mereka fokusnya di bagian ini, kalau di daerah ini mereka fokusnya sport tourism, ada yang nenun. Jadi memang waktu kita datang ke sana nggak perlu eksplor ke seluruh daerah, cukup di satu tempat. Sudah tergambarkan. Tapi sudah tergambarkan bagaimana Kucing itu keseluruhannya. Terus kayak wisata alamnya, lihat orang hutan. Sebenarnya ini salah satu hal yang menarik sih menurut aku Kak. Karena ya kalau kita bicara tentang alam, kita kan nggak pernah tahu ya kapan orang hutan akan turun. Iya, benar. Tapi mereka bisa mengundang setiap harinya sekitar puluhan wisatawan baik dari Malaysia ataupun dari luar negeri datang ke lokasi itu maksudnya tanpa mengharapkan orang hutan itu akan turun atau enggak. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak beruntung, orang hutan yang nggak datang ya udah. Tapi kalau misalkan lagi beruntung, kita mendapatkan experience yang luar biasa ya. Tapi mereka bisa mendatangkan itu yang bikin aku kayak kok bisa ya? Udah kerjasama berarti Iya, ya. menariknya tuh gimana ya menarik orang-orang untuk datang ke suatu lokasi yang lokasinya jauh, terus kita belum tahu di sana akan ketemu orang hutan atau enggak, tapi setiap harinya sudah pasti akan datang wisatawan. Itu yang harus dipelajari di Indonesia. Dan kan uniknya kucing itu masih di Borneo. Dan itu kita masih butuh visa, berarti visa nggak perlu ya, paspor aja. Iya, paspor. Iya. Kalau dari Indonesianya ya. Dan itu ada dari Jakarta penerbangan ke Kucing itu lewat mana? Transit dulu ke KL. Transit KL, iya. Abis itu baru ke Kucing. Padahal dari Kalimantan aja misalnya bisa dari naik mobil. Tapi kalau pesawat emang harus ke KL dulu. Iya. Kalau dari dalam satu pulau itu nggak bisa, misalnya dari Balikpapan ya? Kayaknya bisa. Oh, bisa. Jadi kalau aku nggak salah ya, kalau nggak salah kan berarti bener ya. Bener. Kayaknya bisa. Oke, berarti di Kucing itu aktivitasnya dari Miss Tourism Internasional Indonesia ini. Oke. Kalau ini cerita yang lain ya, waktu boleh. aku ke KL juga kemarin itu cukup seru juga Kak. Bersama ini kan masih? Kalau ini kemarin event yang lain Miss Chinese World. Jadi aku kayak diundang ke sana kan datang. Terus pas ke KL itu juga menarik juga ya wisata yang ada di sana. Walaupun wisatanya jauh, tapi sebenarnya kita kan serumpun ya. Indonesia pun punya kayak wisata ke Pihara atau wisata ke Tugu-Tugu kan. Tapi ada hal yang bikin kita kayak tertarik mau datang ke sana. Kenapa ya? Karena mereka itu tadi Kak, infrastrukturnya sudah sangat bagus, terus aksesnya mau sejauh apapun 5 jam ke sana, tapi aksesnya bisa dengan mudah ya. Terus di sana ada atraksinya. Nah, ini yang sangat penting sih Kak, atraksi. Karena kebanyakan di Indonesia orang datang misalkan ke Bangka Belitung lah ya. Mereka lihat foto pantainya yang pasirnya putih. Bagus ya. Waktu mereka datang ke sana di bulan yang pasirnya ternyata kesapu angin, kelihatan pasir timah kan hitam ya. Pas lagi hitam kan kayak rugi. Apalagi cuma datang ke pantai yang nggak ada atraksinya. Nggak ada kegiatan misalkan kebudayaan atau kegiatan tari-tarian atau apa itu nggak ada. Jadi memang salah satu hal yang harus
kita ambil ilmu dari negara-negara lain itu. Mereka walaupun wisatanya sebenarnya B aja, tapi dengan atraksi yang bagus, dengan niat, dengan pakai pakaian tradisional mereka, walaupun tari-tariannya cuma kayak gini doang, Kak. Tapi walaupun cuma kayak gini doang, kita kayak yang karena muda akhirnya mengikuti dan earworm di otak aku, akhirnya sampai Indonesia aku gini terus ya. Itu sih yang sebenarnya harus dipelajari di Indonesia. Oke, nah di Kiel itu di mananya Kak Dita? Muter-muternya, maksudnya pas di Kiel? Ke Kuala Lumpur. Aku kemarin kayak ke apa sih namanya SeaWorld ya. Oke. Pokoknya aku jauh banget. Terus kayak yang ke Tugu Buddha yang ada di sana. Batu Cave, ya benar. Aku lupa lagi namanya. Nah, Batu Cave itu kan tinggi banget Kak ya. Tapi itu tinggi, naik tangga, sebenarnya kayak yang dari jauh pun kita udah lihat nih, cuman goa doang kan. Tapi tertarik kayak mau masuk ke sana. Karena atraksinya itu tadi, ada upacara waktu mereka doa, terus ada kayak mereka upacara ketika menikah, ada upacara, banyak macam lah upacara yang ada di sana. Jadi yang bikin wisatawan dari luar negeri pun puas, walaupun naik tangganya setinggi apapun. Naik tangga berarti Kak Dita? Naik tangga. Emangnya ada akses yang lain nggak? Nah itu dia, belum pernah aku. Berarti emang harus naik tangga? Iya, naik tangga itu sampai atas? Sampai atas dan sampai lagi naik ke atas lagi. Di atas itu goa? Iya, tapi ada lagi tangga ke atasnya. Untuk ke, cuman lihat itu aja cave-nya doang, iya. Tapi di sana ada kayak temple gitu kan, yang ada kegiatan-kegiatan doa mereka lah yang belum pernah aku lihat. Jadi itu sih yang bikin menarik. Karena experience-nya belum pernah dirasakan kan. Oke, nah itu perlu bayar lagi kan masuk ke sana pas emang apa ya masuk aja gitu atau beli tiket dulu atau gimana? Aku belum pernah. Cuman beli tiket di awalnya aja. Di awalnya terus kita masuk ke dalam. Kalau misalkan kita mau kasih sumbangan bisa. Dan yang menariknya lagi kalau misalkan mau beli souvenir itu ada di puncaknya. Oh gitu. Iya, jadi dipaksa naik kita ya. Iya, paksa naik mau nggak mau kan. Kalau misalkan udah jauh-jauh ke sana nggak beli oleh-oleh, jadi naik dulu. Ternyata pas naik, oh ada yang lebih menarik di dalam sana. Belum pernah kan lihat cave yang banyak binatang buasnya, ada monyet juga di sana yang lepas gitu kan. Jadi itu sih yang harus kita pikirkan, strategi bagaimana menarik orang untuk datang ke daerah itu dulu. Oke, nah itu di Kiel di Batu Cave. Habis itu kalau mengenai makanannya, nah kalau makanan selama di Kiel itu susah-susah gampang karena sama kali ya? Karena mungkin aku suka makan kali ya. Jadi di sana 24 jam makanan apapun ada, bukan cuma McD doang, maaf ya, ada brand. Terus di sana keluar dari hotel udah ada tempat makan. Dan walaupun makanan India itu enak-enak banget sih di sana. Jadi aku kayak yang nafsu makan aku selalu nambah. Kalau aku lagi ke Kuala Lumpur atau ke Sarawak, apalagi Sarawak Kak, itu enak-enak banget makanannya. Nah Sarawak itu apa itu? Kayak kalau di Jakarta, apa Jakarta Timurnya kah? Ada apa di sana? Ada laksanya yang enak untuk makanan ya. Untuk makanan tuh ada laksa Sarawak, laksa kucing. Itu beda, setiap daerah punya laksanya masing-masing. Tapi yang paling enak itu menurut aku laksa waktu di Sarawak. Terus di sana juga ada ayam yang dimasak di dalam bambu. Sebenarnya biasa aja sih ayamnya kayak cuma direbus. Tapi sensasi makan yang langsung dari dalam bambu kan belum pernah ya. Belum pernah. Itu yang bikin unik ketika makannya. Di Sarawak. Sarawak itu aku buta banget geografinya. Sarawak itu berarti di Kuching juga kah? Iya, di Kuching. Oh, beda pulau ya. Beda pulau. Jadi kalau misalkan KL kan ada di pulau Malaysia yang sebelah sana. Kalau ini di daerah Kalimantan ya, Borneo. Oke, nah habis itu udah Kuching, habis itu di KL, habis itu Singapura. Pernah ke Singapura juga. Nah, apa di Singapura? Kalau Singapura kemarin sebenarnya pertukaran, bukan pelajar, apa sih, aku kerja dinas luar gitu kan. Terus kita kayak mengenalkan tari-tarian yang ada di Bangka Belitung sampai ke Singapura kemarin. Terus pas sampai sana, memang orang-orang Singapura itu disiplin banget ya. Kayak nggak boleh bawa botol plastik. Itu iya, itu hal yang sangat jarang kita lihat di Indonesia, orang pakai tumbler ya, aja. Langsung ada contohnya. Mereka tuh disiplin banget, mulai dari nggak buang sampah sembarangan. Terus ini juga yang harus dicontoh di Indonesia, semua rambu-rambunya jelas.
Jadi banyak wisatawan yang datang ke sana tuh nggak perlu lagi bingung nanya ke security atau nanya ke orang asli Singapurnya, karena rambu-rambunya sudah menjelaskan. Oke. Misalkan kita mau ke arah Merlin Park, Hmm. kemana jalannya, kalau misalkan kita mau ke mana, itu kemana, udah jelas banget, dan transportasi umumnya sangat-sangat jelas dan aman untuk orang-orang luar. Oke, berarti pada nyampe Singapura pun kita aman aja di sana untuk Aman mencari banget, aja iya. mau naik angkutan umum kemana atau kita misalnya ke Universal Studio, Iya, ke Merlion Park, nah mm-mm. itu semua pun ada informasinya. Iya, Oke. sangat-sangat jelas. Nah kalau Singapura mengenai makanannya, menurut Kak Adita Agak sama sih sama agak kayak sama. Bangka Tapi kan ya, karena makanan Chinese food makan gitu. Chinese food. Nah, tapi kan ada orang yang, aduh saya ini bingung cari makanan di Singapura karena Mm-mm. nggak semuanya ada halal. Mm-mm. Tapi kalau triknya ada nggak sih kalau misalnya kita mau mencari makanan halal di Banyak sih, banyak kayak kan ya? di Oh sana makanan juga India. makanan India ya, Oke. salah satunya makanan Arab juga ada kok di sana. Terus kalau misalkan mau yang lebih aman, mungkin ke brand-brand yang fast food ya, Iya, iya, iya. sudah pasti halal kan? Iya nggak sih Kak? Sudah pasti Seharusnya. seharusnya iya. Gitu. Jadi biasanya kan ada tuh orang tuh yang makan karena udah yang penting makan Heeh. ayam, nanti makan Iya, ikan gitu. tapi sebenarnya ada minyak Ada apa pilihan, gitu. nah itu dia. Jadi itu sih paling apa yang orang banyak pilihannya. Iya. Kadang aku tanya-tanya orang yang sering keluar negeri itu gimana cara dia. Oh kok saya yang penting ada makan ayam aja, atau saya penting ke makanan India, Iya, aku Timur makanan Tengah. India sih. Gitu. India dan Timur Tengah. Karena Oke. untuk di KL pun kemarin kan mereka ada food court yang khusus untuk makanan non halal ya. Dan aku sempat datang ke sana karena taksi-taksi nyaranin ke sana kan. Aku lupa jalan apa ya namanya. Terus pas aku ke sana ternyata pemiliknya dan penjualnya langsung bilang, Ya. sorry ini nggak halal. No, Jadi langsung mereka kasih pun tahu. iya langsung kasih tahu dan aku kayak, Oke. oh sorry aku nggak tahu kan ini emang daerah khusus yang non halal. Oke. Jadi itu sih yang harus juga dipelajari Kak di sini. Kak harus dikasih tahu mana yang halal, mana yang non halal. Ada rencana negara mana lagi, Kak Dita? Pengennya? Aku Bucket list ini banyak banget ya. Cuman aku utamanya. mau ke Biasanya Thailand sih. Thailand. Iya. Kenapa? Nggak tahu ya karena kalau lihat Thailand tuh masih misterius gitu tentang budayanya. Kalau misalkan kita lihat dari film-film kan setiap film Thailand itu tradisinya beda-beda ya. Jadi aku nggak tahu ini sebenarnya secara umumnya Thailand itu apa. Ya. Karena mereka banyak banget tempat wisatanya. Ya. Terus juga banyak orang luar datang sana. Mereka juga ekonominya besar dari devisa kan, perputaran ekonominya. Jadi mau Ke mempelajari Thailand. ya Thailand. Ke Eropa? Amin ya. Kenapa? Kemana ya? Kemana? Biasanya sih Prancis ya. Prancis. Nah, aku Lihat cewek biasanya Prancis. ya ke Paris Lihat ya. Paris. Kalau cowok biasanya kalau ditanya ke Barcelona. Inggris, apa lihat bola gitu. Oh iya. Oh, berarti kalau misalnya ke Asia nanti mau ke Thailand. Ada rencana loh dalam waktu dekat? Sebenarnya rencananya ada, cuma Rencana tetap ada. rencana manusia kan Tuhan yang menentukan nggak Iya, ya. iya. Jadi ya masih itu aja sih law of attraction aja. Semoga Thailand Oh, gitu. semoga Thailand. Jadi mungkin dari jalurnya Miss Tourism International Indonesia ini bisa ngebawa Thailand kali ya. Iya Kak, karena apa? Aku setiap keluar daerah aku selalu bilang kayak gini. Iya. Walaupun sebenarnya ada sih duit tabungan ya, Iya. tapi aku tuh pengen ke daerah untuk kerja. Iya. Karena kalau misalkan untuk liburan, aku nggak dapat apapun, bukan materi ya, tapi nggak dapat misalkan kayak yang ilmu. Kalau dari Miss Tourism kan mereka langsung ngasih tahu nih ada Iya. LO-nya, sebenarnya sejarahnya ini. Kalau misalkan aku pribadi ke sana bisa sih dapat dari tour guide-nya, cuman nggak selengkap ketika aku sebagai Miss Tourism. Karena Iya. di sana kan aku harus memperkenalkan daerah mereka, yang dimana aku jadi talentnya mereka kan. Iya. Jadi aku memang selalu bilang ke siapapun, kayak sebenarnya kayak aku ke Bali pun bulan kemarin untuk pertama kalinya ke Bali. Padahal aku Miss Tourism ya, Iya. seharusnya Bali kan tempat yang pertama aku kunjungi. Tapi aku baru pertama kali ke Bali dan itu karena kerjaan. Aku selalu mau kemana pun harus karena kerja. Thailand itu ada diturin paketnya dari 2 jutaan tuh ada 2,7 jutaan.
Oh ya, Ya, 2 juta itu udah pulang pergi. Iya, ada paketnya. Ada paketnya. Jadi emang banyak pilihannya di Turin ini. Jadi kumpulan agen-agen, Heeh. dia akan naruh produknya dalam sana dan mulai dari 2 jutaan tuh bisa ke Thailand tuh ada Pattaya ya. Pattaya juga kan Oh ya. iya, Pattaya ya. Iya, Ya. ada di aplikasi. Jadi, Berarti kalau misalkan kita cek di turin.id, semuanya tuh udah ada nih. Misalkan kita cek harga paling murah, langsung Iya. teratas paling murah. Ada teratas, ada kualifikasinya, bisa kategori mau cari halal tour, makanan food tour tuh ada semua. Bisa Oh, sih. Nah, nanti dicoba Dita untuk kalian pakai. juga harus coba guys. Download, jangan lupa. Download. Nanti Heeh. ada rencana apa lagi Kak Dita untuk karir Miss Tourism Internasional Indonesia ini? Untuk Miss Tourism International Indonesia-nya, karena sekarang sudah ada yang terbaru ya, putrinya. Dan dari yang Aljon Pageants pun 2023. iya, tiap tahun itu ada putri-putri yang baru. Dan aku pun kayaknya nggak mungkin selamanya harus menggunakan SAS ini ya. Oke. Karena biar ada generasi baru ya, yang bisa mempromosikan wisata. Cuman untuk aku sendiri di Tazulaikanya, pribadinya, tetap menjalankan tugas-tugas sesuai visi misinya, walaupun bukan di Yayasan Eljon lagi. Iya. Ada programnya sendiri, aku juga ada channel YouTube-nya sekarang. Oke. Terus Apa tuh channel YouTube-nya? di Tazulaika Official. Jangan Jangan lupa subscribe. Dan juga sekarang lagi fokus di dunia entertain sih Kak. Kemarin abis syuting film juga. Dan film ini juga sebenarnya kenapa aku ambil kesempatannya, karena sekalian mempromosikan pariwisata. Jadi film tentang budaya Bangka Belitung. Ada 2 film sih sebenarnya, dan dua-duanya horor. Kalau yang pertama itu benar-benar menjelaskan tentang budaya Bangka Belitung, terus yang keduanya secara umum lah. Cuman sekarang fokus di acting sama nyanyi sih Kak, menjadi penyanyi. Karena Bangka Belitung sekarang masih dipegang sama Laskar Pelangi kan. Betul, jadi kita mau rebranding. Oke, Dulu orang taunya Belitung Laskar Pelangi ya, yang Belitungnya masih kuno banget. Oh, gitu. Maksudnya masih aksesnya jauh, susah, kayak yang mau ke sekolah pun nunggu buaya lewat dulu kan, naik sepeda. Oh sekarang udah nggak lagi kok guys, kalian sudah bisa ekspor ke sana. Ada itu juga banyak startup aplikasi online ya, untuk ke posisi kemanapun itu sudah gampang sekarang. Jadi kita mau rebranding. Siap. Nah, kalau ada pesan dari Kak Dita nih buat generasi muda, kenapa sih harus keluar negeri? Kenapa maksudnya di sini adalah ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari pariwisata luar negeri dan bisa kita terapkan di Indonesia. Nah, kenapa anak muda ini harus segera, bukan segera ya, bisa kalian tuh harus keluar negeri loh, biar ngasih tahu dunia itu luas. Iya, karena kita harus mencari ilmu sejauh apapun itu Kak ya. Kalau punya kesempatan ke luar negeri, kalian harus banget di sana berteman dengan orang sana dan melihat apa sih perbedaan dari daerah kalian atau negara kalian dengan negara tersebut, bagaimana cara pola pikir mereka, bagaimana cara mereka berteman, bagaimana cara mereka makan, bagaimana cara mereka mengimplementasikan budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan kerasa banget perbedaannya. Kayak kemarin aja aku bersama 50 negara seluruh dunia ya. Satu orang itu mempresentasikan banyak sekali budaya ya dia. Kayak yang oh ternyata kalau orang South Africa itu kayak gini ya budayanya. Cara ngomongnya kayak gini ya. Terus mereka mempromosi pariwisatanya dengan cara seperti ini ya. Jadi kita tuh nggak cuman jagonya di kandang aja Kak ya. Jangan sampai karena kita belum pernah kemanapun kita merasa bahwa daerah kita yang paling bagus. Kita juga harus melihat ya, walaupun bukan ke luar negeri, mungkin ke daerah lain lah, misalkan kita selalu di Bangka Belitung, misalkan kita ke Jakarta, kita harus lihat Jakarta itu sebenarnya pariwisatanya dominannya apa, atau misalkan kita ke luar negeri, pariwisata dominan mereka apa, gitu. Walaupun kayak Singapura yang kotanya, negaranya kecil, tapi gitu-gitu aja, tapi kenapa banyak orang datang ke sana itu kita harus tahu kenapa, gitu. Harus merasakan experience ke luar negeri itu gimana biar kita di Indonesia terbuka wawasannya. Nah, itu pun juga yang aku dapatkan di Inggris dan kuliah di sana. Wow, itu keren banget. Beda banget apa cara kita belajar di sana, masyarakatnya gimana, semua itu ya kalau nyasar itu aman lah kalau di sana. Kalau sini kan kalau nyasar
pusing ya. Jadi harus. Aku kemarin Lanjut. aja kayak, Nah, sorry aku potong. Iya, iya, lanjut. Kemarin aku ke Bangka Belitung, terus kayak yang aku dari bandara naik aplikasi online ya. Terus aku nanya nih jalan karena Iya, udah lama nggak iya. pulang kan, terus ada kafe yang baru. Kayak nanya mereka, oh nggak tahu kita jalannya mana. Terus ngomongnya masih pakai ngomong bahasa Bangka yang Iya, dimana iya. aku bawa temen aku dari Jakarta, Kak Ajeng. Terus Kak Ajeng kan nggak ngerti ya, Bingung, mereka ngomongnya apa. Kalau sama aku yang orang Bangka Belitung oke lah. Oke. Dan aku udah berusaha ngobrol pakai bahasa Indonesia, mereka masih ngobrolnya pakai bahasa Bangka. Iya. Itu hal yang sangat-sangat salah ya. Karena kita nggak pernah tahu orang yang datang ke Bangka Belitung itu orang asli sana atau orang luar. Iya. Dan kita pun kayak yang salah satu aspek di pariwisata itu Sabta Pesona ada ramah tamah. Iya, benar. Yang dimana kalau misalkan kita mendapatkan keramahan akan menjadi kenangan ya, kenangan yang indah yang bikin orang-orang akan balik lagi ke tempat tersebut. Ini masih banyak yang ketus, terus pas nanya jalan aku nggak tahu, lebih banyak nggak tahunya, padahal kan cuma nunjuk jalan kemana Jalannya. itu hal yang sangat mudah ya, Dan nggak itulah sulit. PR-nya Kak Dita itu di sini Iya, salah satunya. untuk ngebangun SDM-nya. Oke. Sudah berapa lama ini? 25 menit ya? Ada ya? Lebih. Oke. Terima kasih Kak Dita atas waktunya. Sama-sama, Sukses terus Kak. karirnya di Miss Tourism International Indonesia. Amin. Buat tadi pesan-pesannya, buat kalian jangan lupa keluar negeri. Yang pastinya tourin.id. Bersama tourin.id. Oke, gitu ya Kak Dita. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih tourin.id sudah undang aku. Terima kasih Oke, semuanya. terima Salam kasih. sehat.